Dusun Papahan merupakan salah satu dari 6 dusun yang berada di wilayah Desa Hujung. Wilayah subur, tapi jauh dari kata makmur. Selain kopi, masyarakat mengandalkan rezeki dari hasil pertanian hortikultura, salah satunya tomat. Letak kebun tomat yang jauh tak membuat para buruh patah semangat. Kami pun terus melangkah melewati jalan setapak dan tanah merah yang licin. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami sampai di kebun. Kurang lebih sekitar 1 kilometer kami sampai juga di kebun tomat. Sekarang saya sama ibu-ibu di sini akan langsung memetik tomat-tomat yang sudah merah. Itu tandanya udah bisa diambil ya, Bu ya? Ya udah, ini langsung aja Bu ke sini. Inilah lahan garapan milik Pak Rohmat. Lahan seluas setengah hektar ini ditanami tomat yang berjenis servo. Tomat jenis ini banyak disukai petani. Selain tahan virus, tomat ini tahan di iklim yang ekstrim. Jadi tomat ini panennya seminggu 2 kali dan yang diambil adalah yang berwarna merah atau yang berwarna hijau tetapi mempunyai corak kekuning-kuningan, ini sudah boleh dipetik. Tomat bisa dipanen 65 hari dari awal tanam. Saat panen raya bisa menghasilkan 2 ton. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani, sehingga berakibat gagal panen. Bu Istiqomah dan kawan-kawannya bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang dengan upah Rp25.000. Kesulitan Ibu sebagai buruh tomat kayak gini apa, Bu? Banyak, Mbak. Apalagi kalau pas hujan kita mau berangkat itu gimana ya? Berangkat enggak gitu kan. Terus sama teman-teman berangkat. Kalau nggak berangkat kita nggak dapat upah, nanti untuk keperluan sehari-hari kita kesulitan, Mbak. Nah, terus Ibu upahnya berapa emang? Dari 25.000 seharian? Iya. Dari jam Dari jam pagi, siang pulang. Kalau nggak selesai berangkat lagi gitu. 25.000, Bu. Iya. Berapa kali Bu biasanya Ibu? Seminggu 2 kali. Nah itu dalam sebulan kira-kira penghasilan Ibu dari hasil tomat ini berapa? Ya kadang 300, kadang ya 400, nggak pasti lah Mbak. Apalagi kalau tomat itu nggak ada harga, upahnya kan nggak nyampe segitu. Tapi kalau misalnya pernah nggak Bu anak Ibu gitu kan minta dikirimin uang atau untuk biaya-biaya yang lain gitu. Iya. Ibu lagi nggak ada duit, nah itu gimana Bu? Ya berusaha mencari pinjaman sama tetangga, kadang yang minta sama bos. Dikasih pasti Bu? Kadang-kadang enggak Mbak. Terus gimana perasaan Ibu kok kayak gitu? Sakit Mbak. Oke. Iya, sakit. Terkadang ya mau gimana lagi lah. Pokoknya yang penting anak jangan sampai kekurangan. Kita berusaha. Terus kalau anaknya nggak ada kiriman itu perasaan Ibu gimana? Sering Bu begitu? Apa responnya Ibu, gimana tanggapannya Ibu kalau lagi seperti itu? Ya anaknya suruh sabar dulu. Saya berusaha. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen tiba, membuat pendapatan Istiqomah juga tak menentu. Permintaan pasar yang lesu juga membuat harga tomat anjlok. Dari normalnya 9.000 per kilo, kini hanya Rp1.000 saja. Imbasnya, upah pekerja pun terlambat dibayarkan. Untuk satu tempat atau satu drijen ini berat tomatnya sekitar 10 kilo lebih, jadi cukup berat dan biasanya mereka membawa menggunakan angkong atau gerobak kecil seperti ini. Karena kalau bolak-balik berat banget. Setelah terkumpul, tomat langsung dibawa ke tempat sortir. Sebelum dijual, tomat harus menjalani proses sortir dengan memasukkan ke dalam kotak kayu. Para ibu memisahkan ukuran tomat dan dikelompokkan menjadi 2 golongan.
Golongan A berukuran besar, sedangkan golongan B sebesar telur ayam. Harga tomat sortir berkisar Rp1.500 per kilo. Jika harga pasar lagi bagus, hingga mencapai Rp9.000. Emang harganya berapa sekarang? Sekarang harganya cuma 1.000. Rp1.000. Iya. Tadinya emang berapa Bu? Sampai Ya, berapa? kalau mahal kadang bisa sampai 3.000. Kalau sampai 3.000 itu kita masih kebagian. Terus kalau rugi kayak gini gimana? Kan belum beli pupuk, beli obat-obatnya. Kalau rugi udah pasti rugi kalau 1.000. Tapi gimana lagi karena kita memang kayak udah emang penghasilan kita tani. Jadi kita ya tetap aja. Terus kalau misalnya rugi, itu dapat modalnya dari mana buat tanam lagi? Ya kita ngutang sama apa pinjam utangan sama bos. Bos yang ngambil tomat ini. Kalau kayak gitu pernah kebuang nggak sih Bu tomatnya? Kalau kebun iya kadang kalau harga 500 kita nggak Pernah? bisa. Pernah. Terus? Kalau mau diputil kita nggak kebagian apa-apa. Cuman untuk bayar ojeknya aja kita kurang. Jadi dibiarin di lahan. Setelah proses packing, kotak kayu yang berisi tomat akan diangkut menumpang ojek motor. Jadi satu ojek motor ini bisa membawa sampai 3 keranjang, yang mana satu keranjangnya ini beratnya bisa mencapai 50 kg, dan ini akan dibawa ke pusat desa Hujung. Kurang lebih jaraknya dari sini sekitar 5-6 km. Ongkos ojek motor dipatok Rp500 per kilonya. Artinya Rp75.000 ongkos yang dikeluarkan petani untuk membayar ojek sekali tripnya. Setelah dipotong dengan upah buruh dan ongkos ojek, petani pun sering merugi. Para petani hanya berharap ada standarisasi harga tomat, sehingga mereka dapat hidup sejahtera. Kondisi ekonomi keluarga yang serba sulit membuat warga terpaksa mengolah sawi menjadi makanan. Ini menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Keterbatasan bumbu dapur membuat warga sering membuat olahan sederhana. Jadi saya sama ibu akan memasak tumis sawi. Nah, biasanya masyarakat di sini mereka memanfaatkan hasil alam, salah satunya seperti sawi. Jadi mereka juga tidak membeli ke pasar ataupun ke warung karena lumayan cukup jauh. Dan termasuk dari bawang putih, bawang merah, dan juga cabai, ini semuanya dari hasil alam yang ada di sini. Pertama-tama ulek bawang merah dan cabai sampai halus. Lalu iris sawi putih dengan ukuran kecil-kecil. Langkah selanjutnya, bumbu ditumis sampai baunya harum. Kemudian potong sawi ke dalam wajan, aduk-aduk sampai rata. Setelah kurang lebih 10 menit, akhirnya tumis pedas sawi putih siap dihidangkan. Ibu, berarti makan sawi ini sering atau gimana, Bu? Sering. Sering ya? Kalau kita dari kebun pasti sering bawa untuk persediaan sayur di rumah. Emang ibu nggak bosan apa Bu makannya sawi terus? Ya bosen lah tapi kan. Nah terus kalau seandainya misalnya anak ibu pengen minta ganti gitu, ganti bahan makanan, pengen deh Bu misalnya makan ayam gitu, nah terus itu gimana Bu? Paling saya itu beliin telur dulu ya deh. Kalau kayak gitu perasaan ibu gimana Bu, nggak bisa beliin? Bisa diceritain Bu sedihnya gimana? Sedihnya apa ya, jauh. Kenapa waktu anak masih kecil masih butuh protein, makanan yang buat menunjang pertumbuhannya itu kok saya cuma bisa kasih sawi.
buat akses jalan nomor satu, karena kalau akses jalan itu bagus, petani bisa jual dengan mudah. Terus harganya nggak dimainin sama orang pasarnya. Kadang kan murah, tapi ternyata enggak.